Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mokfira dengan NIM 90100118018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai akad wadiah atau titipan. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang definisi dari akad wadiah. Akad wadiah ini secara bahasa merupakan barang yang diletakkan atau diserahkan untuk dijaga. Sedangkan menurut istilah, akad wadiah ini merupakan titipan atau menitipkan suatu barang kepada orang lain untuk dijaga atau dirawat sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua yaitu landasan hukum dari akad wadiah. Nah, landasan hukum dari akad wadiah ini berlandaskan atas Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau di dalam Al-Quran terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah pada yang berhak menerimanya. Maksud dari ayat ini menjelaskan bahwa jika ada seseorang yang telah kita percayai untuk menerima suatu amanah atau titipan, maka kita boleh memberikan suatu amanah atau titipan itu seperti itu. Kalau di dalam hadis, menurut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mempercayaimu. Kemudian maksud dari hadis ini menjelaskan bahwa kita ini harus betul-betul selektif dalam memilih orang yang akan kita percayai untuk menitipkan barang atau amanah tersebut. Kemudian karena kalau kita saja ragu memberikan amanah kepada orang itu, maka kita tidak boleh memberikan amanah tersebut, sebab apabila di kemudian hari terjadi kesalahan atau kejanggalan, maka resikonya itu akan ditanggung secara bersama. Nah, selanjutnya yaitu rukun dan syarat dari akad wadiah. Yang pertama, rukun dari akad wadiah ini terdiri atas 4 macam. Nah, yang pertama itu harus ada penitip, harus ada penerima titipan, harus ada barang yang dititipkan. Kemudian yang keempat itu harus ada akad atau sikhat. Kemudian syarat-syarat dari akad wadiah ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu syarat yang punya barang dan orang yang menyimpan. Di dalam syarat ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan transaksi atau akad wadiah ini harus mereka yang menyempurnakan akal dan pikiran, dan mereka juga merupakan orang-orang yang pintar. Kemudian di dalam akad wadiah ini tidak dipersyaratkan orang yang melakukan akad wadiah itu cukup umur. Jadi walaupun orang itu belum balik, dia sudah dapat melakukan akad ini, karena apabila dia sudah dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, maka dia juga sudah mendapatkan izin dari penjaganya tersebut, maka orang tersebut boleh-boleh saja untuk melakukan akad atau transaksi dengan wadiah ini. Kemudian orang yang menyimpan itu harus menitipkan barang tersebut kepada seseorang, akan tetapi orang yang menitipkan juga boleh menitipkan barangnya di badan korporasi, contohnya seperti bank, yayasan, dan perusahaan. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat barang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yaitu barang yang dititipkan itu harus bertahan lama. Kalau tidak bertahan lama, maka si penitip barang, penerima titipan ini
sewaktu-waktu boleh menjual barang titipan tersebut. Seperti contohnya ada orang yang menitipkan barang. Nah, si penerima titipan kemudian menitipkan barang ke penerima titipan barang. Kemudian barang tersebut sudah mau rusak atau sudah mulai agak lapuk. Kemudian sebelum dia rusak, agar tidak ada kerugian, maka si penerima titipan barang ini boleh menjualnya. Nah, hasil dari penjualan barang tersebut nantinya akan diberikan kepada si pemilik barang. Kemudian syarat selanjutnya yaitu barang yang disimpan itu hendaklah bisa dikendalikan oleh si orang yang menyimpan, seperti itu. Kemudian yang akan saya jelaskan yaitu kewajiban menerima dan menjaga wadiah. Kewajiban menerima dan menjaga wadiah ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama itu menurut Imam Syafi'i, yang berkewajiban menjaga barang itu hanya orang penerima titipan. Sedangkan menurut Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang menerima titipan itu wajib dia yang menjaganya. Nah, oleh karena itu apabila kita dari awal sudah tidak mampu menerima amanah tersebut, maka kita tidak boleh menerima amanah tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu apabila barang yang dititipkan itu rusak, hilang, atau musnah, maka orang yang dititipkan itu tidak berkewajiban untuk menggantinya. Tetapi lain ceritanya kalau misalnya kerusakan barang tersebut hilang akibat kelalaian dari si penerima titipan barang tersebut, maka yang menanggung resikonya atau yang bertanggung jawab atas barang tersebut adalah si penerima titipan. Kemudian yang ketiga yaitu apabila pemilik barang titipan ini misalkan hilang, maka si penerima titipan ini harus mencari orang yang memiliki barang tersebut. Karena apabila si penerima titipan ini tidak menemukannya, tidak menemukan si pemilik barang, maka si penerima titipan tersebut harus mencari ahli waris atau waris pemilik wadiah itu untuk diserahkan barang tersebut kepada warisnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang akan saya bahas, implementasi akad wadiah di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, di dalam lembaga keuangan syariah, akad wadiah ini terdiri atas 2 macam. Yang pertama itu wadiah amanah dan akad wadiah yad damana atau jaminan. Nah, kemudian di dalam lembaga keuangan syariah juga, kalau kita menggunakan akad wadiah, ada dikenakan biaya administrasi terkait pendaftaran barang titipan di lembaga keuangan syariah, dan ada juga biaya penjagaan terhadap barang yang kita titipkan atau barang wadiah. Contohnya seperti barang berharga, surat berharga, atau dokumen-dokumen berharga. Selanjutnya, terdapat 2 jenis pendanaan dengan prinsip wadiah di lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu giro wadiah. Apa ini giro wadiah? Nah, giro wadiah ini merupakan produk pendanaan bank syariah dalam bentuk simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Nah, kemudian yang kedua itu tabungan wadiah. Jadi, tabungan wadiah ini merupakan produk pendanaan bank syariah merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Jadi, perbedaannya di sini antara giro wadiah sama tabungan wadiah itu apa? Jadi, perbedaan dari giro wadiah dan tabungan wadiah itu hanya di bentuknya saja. Kalau di giro wadiah, dia itu berbentuk giro. Nah, kalau di tabungan wadiah itu, dia itu berbentuk simpanan dalam bentuk rekening tabungan.
Jadi mungkin sekian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.